Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aji Jiwanul Hakim dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2019. Dari apa? Saya di sini akan mengerjakan tugas elemen mesin 1 yang berjudul pengantar sambungan pasak. Saya akan menjelaskan ataupun menerangkan kembali pemahaman saya tentang pengantar sambungan pasak. Jadi, apa itu pengantar sambungan pasak? Pertama, pasak merupakan sepotong baja lunak yang berfungsi sebagai pengunci yang disisipkan antara poros dan hub. Sebuah roda puli ataupun roda gigi yang tersambung dengan pasti sehingga bisa meneruskan momen putar. Nah, pasak ini yang intinya sebagai pengunci yang bisa menyambungkan roda puli dan roda gigi yang tersambung, sehingga roda puli dan roda gigi yang tersambung ini bisa meneruskan momen putar. Ketika roda puli dan roda gigi tidak tersambung, maka akan terjadi ataupun mengakibatkan tidak terjadinya momen putar. Nah, yang terjadi ketika sebuah roda puli atau roda gigi sudah tersambung, maka akan terjadilah ataupun penerusan momen putar. Yang selanjutnya pemasangan pasak poros di antara poros dan hub. Pemasangan pasak ini dilakukan dengan cara membenamkan pasak, dengan cara memendamkan pasak pada alur yang terdapat antara poros dan hub. Nah, pemasangan ini dengan cara membenamkan pasak sebagai tempat dudukan pasak ataupun tempat dudukan pasak dengan posisi memanjang sejajar sumbu poros. Nah, untuk cara pemasangannya itu dengan cara membenamkan pasak dan posisinya harus dengan posisi memanjang sejajar sumbu poros. Pada sambungan pasak ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pasak kayu, yang kedua ada pasak besi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pasak kayu. Pada pasak kayu ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama bertampang persegi dan yang kedua bertampang bundar. Nah, pada umumnya yang sering digunakan pada sambungan pasak ini yaitu yang bertampang persegi. Kenapa? Karena yang bertampang persegi ini sangat mudah dalam pemasangannya dan mudah juga dalam pembuatannya. Jadi kebanyakan orang-orang yang menggunakan sambungan pasak ini menggunakan sambungan pasak persegi dibanding sambungan pasak bundar, karena sambungan pasak persegi sangat mudah pembuatannya, juga sangat mudah dan sangat dipasangkan dengan cepat, ataupun pemasangannya sangatlah cepat daripada yang bertampang bulat. Yang selanjutnya dari cara pemilihan ukuran pasak. Nah, dari cara pemilihan ukuran pasak ini harus memperhatikan ukuran kayu yang minimum. Pasak bertampang besi. Arah serat pasak dipasang. Yang pertama, arah serat pasak dipasang dengan sejajar antara saat batang yang disambung. Yang kedua, arah serat pasak dipasang dengan tegak lurus sejajar dengan batang yang akan disambung. Nah, untuk yang ketiga, kombinasi antara nomor 1 dan nomor 2, yaitu kombinasi antara
dipasang sejajar dan dipasang tegak lurus. Nah, itu merupakan macam-macam dari pasak ataupun sambungan pasak dari jenis-jenis dari pasak kayu. Nah, yang saya dapat simpulkan dari pasak kayu yaitu dan ada yang bertampang besi dan bertampang persegi dan bertampang bundar. Nah, ketika kita mau melakukan sambungan pasak, bisa dicoba dengan menggunakan pasak besi dikarenakan pasak bertampang persegi dikarenakan sangat mudah sekali dibanding dengan bertampang bundar. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasak besi. Di samping pasak kayu yang sangat keras, di pasaran juga terdapat berbagai pasak besi yang banyak juga di pasaran pasak besi yang diperjualbelikan. Di pasaran banyak ditemukan pasak besi. Saat ini di pasar juga sudah banyak yang jualan ataupun yang berjualan sambungan pasak besi telah dipatenkan ataupun dipergunakan. Pada pasak besi ini ada macam-macam. Yang pertama ada cincin belah atau korus. Nah, cincin belah ini sambungan yang berbentuk cincin yang terbuat dari baja. Cara penggunaannya yaitu memasukkan cincin ke benda ataupun ke kayu dan dilakukan dipres ataupun dikencangkan dengan baut. Nah, ini merupakan cara penggunaan dari cincin belah. Yang kedua ada plat kokot bulldog. Nah, ini merupakan terbuat dari baja yang berbentuk bulat, persegi ataupun oval. Cara penggunaannya yaitu sebuah benda ataupun plat kokot ini ditaruh di samping kayu, yang terus kayu itu akan dipereskan, dan di dalam plat kokot ini terdapat juga gigi-gigi yang akan menguatkan antara kayu satu dengan kayu yang lainnya. Jadi pada pemasangan ini dilakukan pada suatu plat kokot disimpan di samping kayu dan dengan kayu lainnya dengan cara pengepresan. Nah, itu sangat mudah juga dilakukan. Tinggal pilih antara yang menggunakan cincin dan plat kokot. Nah, mungkin cuma itu yang bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.